Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai landasan yuridis pendidikan bagian 1. Perkenalkan, nama saya Citra Johari Puspa Indah dengan NIM 2006326. Halo, perkenalkan nama saya Edwin Slamet dari Pendidikan Geografi kelas 1A NIM 2004921. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Mardani dengan NIM 2000619. Saya Safa Putri Albilia dengan NIM 2007902. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah yang menjadi pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Hubungan antara pendidikan dan hukum, seperti halnya tercantum pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Wajib belajar merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan hal itu, maka tujuan dan pendidikan nasional akan tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita negara. Ada konsep-konsep landasan yuridis pendidikan. Yang pertama, menurut pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 dan Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 bahwa sampai dengan pendidikan besar, pendidikan tidak hanya merupakan hak tapi sekaligus merupakan kewajiban warga negara. Yang ketiga, pasal 5 ayat 3 tahun 2003 nomor 20, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Lalu, pasal 5 ayat 2 tahun 2003 nomor 20, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang terakhir, pasal 5 ayat 1 tahun 2003 nomor 20, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis landasan yuridis pendidikan. Jenis-jenis landasan yuridis pendidikan ada 6 diantaranya. Yang ke-1, pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak yang mulia. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan nasional untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang kedua, selanjutnya sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi di atas, ditemukan 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu
1. Usaha sadar dan terencana. 2. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan global. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mana sesuai dengan pasal 50 ayat 3. Untuk itu, perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan sehingga semua penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan, yang mana terdapat dalam pasal 53 ayat 1. Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam pasal 53 ayat 2. Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri dalam pasal 53 ayat 4 itu harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan dalam pasal 53 ayat 3. Dan dalam menghadapi globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu. Pasal 61 ayat 3. Yang keempat, ada landasan yuridis. Pelaksanaan Pendidikan Nasional Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, pasal 31 tentang pendidikan nasional mengamanatkan 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang kelima, ada landasan yuridis pelaksanaan pendidikan daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi, yang mana sesuai dengan pasal 11 ayat 1. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Pasal 11 ayat 2. Itulah sebabnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang mana sesuai dengan pasal 34 ayat 2. Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang mana tercantum dalam pasal 46 ayat 1. Yang terakhir, yang keenam, adalah landasan yuridis pelaksanaan pendidikan lokal. Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal merupakan paradigma baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini, perwilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hak ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang diperhatikan, juga muatan lokal dalam pasal 37 ayat 1 huruf J, melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya dan juga untuk menjadi ahli di dalam bidang tersebut.
Dengan demikian, persoalan penyediaan tenaga kerja mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 bulan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pasal 50 ayat 3. Yang ini dimaksudkan agar selain pengembangan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga terdidik, juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia di Indonesia. Yang selanjutnya ada fungsi landasan yuridis pendidikan, yaitu sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan yang mengikat setiap manusia di dalamnya dalam menjalankan proses pendidikan, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan bagi yang melanggar, untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal penyelenggaraan pendidikan, sehingga pendidikan pun terikat oleh landasan yuridis yang membuat pendidikan tersebut lebih terorganisir dan lebih teratur. Selanjutnya ada penerapan yuridis pendidikan. Penerapan yuridis pendidikan dapat dilihat dari 3 poin, diantaranya yang ke-1, pendanaan pendidikan. Walaupun dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 4, telah menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi dengan berbagai alasan dan pertimbangan sampai saat ini, APBN kita belum mencapai 20%. Di daerah, alokasi dana pendidikan yang termasuk dalam APBD sangat bervariatif, tetapi kebanyakan belum sampai 20% dari APBD. Yang memprihatinkan, ada beberapa daerah yang menggratiskan biaya pendidikan namun tidak dibarengi dengan penambahan anggaran di APBD dengan cukup. Menurut Sucipto 2008-2, keadaan seperti ini akan memperlebar disparitas mutu pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga menjadi tempat persemaian yang subur dari masalah-masalah sosial di masa depan. Yang kedua adalah kompetensi guru atau konselor. Dalam proses belajar dan pembelajaran, guru merupakan salah satu faktor utama yang mengkondisikan terciptanya suasana yang kondusif. Proses transformasi ilmu dan pengetahuan akan berjalan sesuai fungsinya apabila guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan dedikasi dalam menjalankan profesinya. Guru sebagai sebuah profesi pada masa sekarang ini terjadi penguatan dalam kedudukan sosial dan eksternal. Bahkan terjadi penguatan kedudukan dalam hal proteksi jabatan yang diperkuat oleh undang-undang dan status hukum. Oleh karena itu, secara logis muncul pula harapan dan keinginan agar terjadi penguatan serupa dalam posisi internal profesi guru, di mana peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru bisa menjamin mutu pendidikan. Hal lain yang tak kalah penting untuk dikaji adalah pengakuan eksistensi konselor. Meskipun secara yuridis keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, tutor pamong belajar, widya iswara, instruktur sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 27 ayat 2 dengan sebutan guru pembimbing. Yang terakhir, yang ketiga, desentralisasi pendidikan. Pemberian aksentuasi kepada pemerintah daerah dalam Undang-Undang Sisdiknas diharapkan nantinya pengembangan pendidikan di tingkat lokal akan lebih efektif jika dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat. Sebab jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya Pasal 50 ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota berkewajiban mengelola satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam hal otonomi pendidikan adalah mewujudkan organisasi pendidikan di seluruh kabupaten atau kota yang lebih demokratis, transparan, efisien, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam konteks otomisasi pendidikan.
Pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya sudah menjadikan pemerintah pada posisi sebagai fasilitator dan bukan pengendali. Sehingga pemetaan utama pembelajaran adalah guru sebagai pengajar dan murid sebagai yang belajar. Murid atau peserta didik hendaknya diberi hak untuk mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan pilihannya dan diperlakukan sesuai dengan potensi dan prestasinya. Semangat desentralisasi pendidikan sementara ini dianggap merupakan konsep yang baik dalam pengelolaan pendidikan, perlu didukung dan dimaknai secara benar. Pendidikan daerah sebagai pihak yang menerima pelimpahan wewenang tidak hanya mengedepankan haknya, tetapi juga yang lebih penting adalah melaksanakan kewajiban yang melekat pada wewenang yang diberikan. Dalam penerapannya, landasan yuridis pendidikan memiliki masalah dan solusinya. Masalah yang pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan yang ada, baik pendidikan formal, non-formal, maupun pendidikan informal. Pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, khususnya pada masyarakat daerah terpencil. Bahkan di daerah perkotaan besar seperti Jakarta saja, masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran akan pendidikan yang rendah. Masalah yang kedua yaitu masyarakat, aparatur negara, dan semua pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana pendidikan kurang koordinasi dan kerjasama. Yang terakhir yaitu tidak adanya suatu aturan atau undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai hukuman buat pihak yang mengganggu berjalannya dan terlaksananya pendidikan nasional. Solusinya dari beberapa masalah tersebut yaitu yang pertama, memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus. Tidak cukup hanya dengan tamat sekolah dasar saja dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Yang kedua, mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pengelompokan lembaga pendidikan. Pengelompokan lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga pendidikan keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan masyarakat. Yang pertama, lembaga pendidikan keluarga. Sebagai transmisi pertama dan utama dalam pendidikan, keluarga memiliki tugas utama dalam pelekatan dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Dikatakan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, lembaga pendidikan sekolah. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Dan yang terakhir yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat adalah pendidikan non-formal yang dibedakan dari pendidikan di keluarga dan di sekolah, bertujuan sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal dan informal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Yang pertama, pendidikan formal. Ini adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur dan berjenjang kepada para peserta didiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga ini memberlakukan syarat-syarat khusus sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Beberapa contoh lembaga pendidikan formal yaitu diantaranya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Ini adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di luar pendidikan formal, di mana tujuannya adalah untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Beberapa contoh lembaga pendidikan non-formal diantaranya yaitu lembaga kursus dan pelatihan, majelis taklim, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain.
Yang terakhir yaitu pendidikan informal. Ini adalah lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga dan merupakan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan etika, moral, serta sopan santun. Selanjutnya yaitu fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi sosialisasi. Keberadaan lembaga pendidikan berperan besar dalam proses sosialisasi peserta didik dengan lingkungan masyarakat. Fungsi sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kurikulum pendidikan di sekolah, sehingga transmisi nilai-nilai budaya dapat selaras dengan pendidikan lainnya. Kedua, fungsi pengendalian sosial. Lembaga ini juga berperan dalam hal kontrol sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai, norma, dan loyalitas tatanan tradisional kepada para peserta didik. Dengan adanya fungsi kontrol sosial ini, maka diharapkan para peserta didik memiliki karakter yang berkualitas sehingga tatanan masyarakat yang harmonis dapat terwujud. Ketiga, melestarikan budaya. Kelestarian budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam tentunya harus dilestarikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengajarkan keanekaragaman budaya nasional tersebut kepada para peserta didik. Keempat, seleksi, pelatihan, dan pengembangan manusia. Lembaga ini juga memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam proses seleksi, pelatihan, dan pengembangan individu yang berkualitas bagi dunia kerja dan dunia bisnis. Salah satu contohnya yaitu pada saat proses masuk perguruan tinggi yang mengharuskan peserta didik mengikuti ujian. Peserta didik yang lulus seleksi ujian tersebut kemudian akan menerima pendidikan, pelatihan, dan digembleng agar menjadi individu yang berkualitas. Kelima, perubahan sosial. Dengan adanya lembaga pendidikan dan segala kegiatannya, maka hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial secara umum. Hal ini terjadi karena nilai-nilai, keyakinan, dan norma, serta pola pikir yang telah ditanamkan kepada para peserta didik yang membentuk kepribadian sehingga mempengaruhi perilakunya di masyarakat. Melalui pendidikan, para peserta didik juga akan mendapatkan kemampuan berpikir secara kritis, mandiri, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan. Dengan begitu, maka diharapkan para peserta didik dapat berperan menjadi agen perubahan di masyarakat. Dalam landasan yuridis terdapat penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu Cita-cita Pendidikan dan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang sering disingkat dengan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua yaitu definisi pendidikan, pendidikan nasional, dan sistem pendidikan nasional. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ketiga yaitu dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dasar pendidikan nasional tersurat dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. 5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik. 7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. 8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 9. Pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 11. Pemberdayaan peran masyarakat. 12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. Dan ke-13, pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6.
pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, dalam pasal 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 dijabarkan bahwa 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Berkenaan dengan pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, pasal 32 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan 1. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kedua, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di samping mempunyai berbagai hak tersebut, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Terdapat pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pasal 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 menyatakan 1. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 yaitu 1. Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 2. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban masyarakat. Hak dan kewajiban masyarakat termaktub pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003. Pasal 8 menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adapun pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban negara. Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
Di samping memiliki hak-hak tersebut, pemerintah juga memiliki berbagai kewajiban, yaitu pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Kemudian, pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, menurut pasal 11 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 bahwa 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Yang terakhir atau yang kelima yaitu wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pada pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan 1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Wajib belajar ini diselenggarakan selama 9 tahun atau wajib belajar pendidikan dasar. Dengan demikian, setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Penyelenggaraan pendidikan dasar ini dapat berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, misalnya program paket A, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lainnya yang sederajat yaitu program paket B. Dan yang terakhir yaitu tujuan diadakannya lembaga pendidikan, yaitu untuk membentuk dan mengembangkan potensi pada peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.